Februari 2021. Penyerahan anak Ishak Asdar Immanuel Pah oleh Bapak Immanuel Bambang dan Ibu Janet Presiden Pah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan Pak. Ibadah sakramen penyerahan anak Ishak Excel Immanuel Pah, Minggu tanggal 7 Februari 2021. Orang tua wakil Allah dapat dalam Efesus 6 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama. Efesus 6 Ayat 2. Demi mengawali firman, mari kita bangkit berdiri. Ya, baca berdiri. Oke. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Teruskan. Ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Oke. Silakan dulu. Orang tua wakil Allah. Mengapa Tuhan meletakkan hukum sebagai hukum yang pertama? Ingat, orang tua adalah wakil Allah bagi keluarga. Orang tua mewakili Tuhan untuk yang pertama adalah memelihara anak-anaknya. Jadi saya ulangi, orang tua mewakili Tuhan untuk apa? Memelihara anak-anaknya. Dan yang kedua, Menjaga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta kasih seperti Allah memelihara kita. ya, menjaga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta kasih seperti Allah memelihara kita juga. Di situ tidak ada mendidik, tinggal tambah sendiri, mendidik. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, saya batas seluruhnya. Orang tua wakil Allah. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu agar umurmu dipanjangkan. Mengapa Tuhan meletakkan hukum sebagai hukum yang pertama? Orang tua mewakili Tuhan untuk satu, memelihara anak-anaknya. Yang kedua, menjaga dan memelihara anak-anaknya dengan penuh cinta kasih seperti Allah memelihara kita. Saudara yakin Allah memelihara saudara? Amin. Puji Tuhan. Next. Ya, silakan. 2. Cinta orang tua kepada anak-anaknya itu sangat tinggi mutunya, mirip cinta Allah, yaitu pertama, cinta tanpa syarat. Kedua, cinta tanpa perhitungan. Yang ketiga, cinta yang mau berkorban. Dari Ya. mana? Terus. Dari mana cinta semacam ini ada di dalam orang tua? Naluri, sisa-sisa kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah, pada saat manusia berbuat dosa, maka kemuliaan itu pun hilang. Namun masih ada sedikit
sedikit di dalam kehidupan manusia itu. Terus baca. Tapi masih ada sisa-sisanya. Sisa-sisa ini sama mutunya, hanya jumlahnya yang lebih sedikit. Sisa sifat ilahi yang indah itu masih nampak di dalam manusia. Kadang agak banyak sehingga nampak masih jelas. Kadang hampir hilang atau sedikit. Misalnya daya cipta, budi, perasaan hati, akal, persahabatan, peri kemanusiaan, kasih orang tua. Ya, jadi saudaraku, sisa-sisa ini mutunya hanya jumlah yang lebih sedikit. Sisa-sisa sifat ilahi yang indah itu masih nampak ya di dalam manusia. Kadang agak banyak sehingga nampak. Jadi kasih Allah itu kepada manusia itu kadang nampaknya banyak. Dan manusia itu kenapa sehingga saudara ada orang tua yang begitu perhatian sama anak dan tidak boleh anak itu disentuh siapapun juga. Itu adalah sisa-sisa kasih dan dari ilahi itu, sisa-sisa daripada yang disebut dengan ya yang tadi dikatakan sisa-sisa kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan manusia, terutama kepada ibu. Namun kalau sisa-sisa kemuliaan itu sudah mati di dalam kehidupan ibu itu, apa yang terjadi? Dia akan jadi anaknya pada saat anak itu lahir dan akhirnya buang ke tong sampah. Mengerikan. Kalau sisa kemuliaan itu sudah hilang. Tetapi bagi orang tua yang lain yang penuh dengan kasih Allah, tentunya kemuliaan Allah itu pun nampak di dalam kehidupan orang tua ini, nampak di dalam kehidupan ibu-ibu, nampak di dalam kehidupan ayahnya, sehingga anak-anak itu terpelihara. Amin. Kalau tidak ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan orang tua, ayah dan ibu, maka apa yang akan terjadi? Anak-anak itu akan disia-siakan. Lampau banyak di bumi ini, banyak anak yang dilahirkan, namun orang tuanya tidak suka, namun membuat orang tuanya risih dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena hanya ada perselingkuhan mengakibatkan seolah-olah anak itu dia lahir di dalam dosa, sehingga anak itu harus daripada mempermalukan ayah dan ibunya, akhirnya mereka ya menyia-nyiakan anak-anak yang sudah lahir. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu hilang daripada mereka. Upah dosa adalah maut. Tapi setiap orang, setiap anak yang lahir daripada kandungan seorang ibu, baik itu karena perlakuan orang tuanya, ayah dan ibunya yang mungkin tidak sah sekalipun, tapi itu sah di mata Tuhan. Jadi pada siapa menyia-nyiakan anak-anak yang lahir itu, mereka berdosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak yang sudah lahir itu harus dipelihara, harus dijaga, harus diberikan pendidikan yang baik,
harus diberikan teladan yang baik bagi anak-anak itu. Sedangkan seringkali anak-anak itu juga sudah menjadi dewasa. Akhirnya dia sudah tidak lagi terkontrol. Tapi sebentar kita lihat dalam firman Tuhan. Saudaraku, yang berikut, salah satu yang nampak jelas ialah kasih orang tua pada anak-anaknya itu. Itu sebabnya mutu cinta ibu atau orang tua begitu tinggi seperti cinta Allah. Oleh karena ada cinta yang merupakan sisa-sisa kemuliaan Allah, maka sejahat-jahatnya orang tua, mereka tidak akan berbuat jahat kepada anak-anaknya. Dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. baca. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular pada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Saudaraku, seorang ayah yang jahat sekalipun, ada orang tua yang jahat sekalipun, kalau anak-anaknya meminta roti, tentunya dia tidak akan memberikan kalajengking kepada anak-anak itu, pulang kepada anak-anak itu. Tentunya dia berikan yang terbaik bagi anak-anak itu. Walaupun mungkin cuma telur goreng saja, ditaruh kecap dan nasi saja, itu sudah terbaik. Amin. Kenapa? Karena kondisi situasi dalam rumah tangga itu mengakibatkan hal ini harus terjadi. Bukan seorang ayah itu ingin agar supaya anaknya makan telur sama kecap saja, tidak. Tetapi saudaraku, kondisi dan keadaan. Namun kondisi dan keadaan seperti itu pun, apa yang terjadi? Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara. Amin. Sehingga tidak ada terjadi apapun bagi anak-anak itu. Karena Tuhan meluaskan anak-anak itu dipelihara oleh orang tua, sehingga Allah pun ikut bertanggung jawab kepada anak-anak itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih, jangan khawatir terhadap anak-anakmu yang Tuhan percayakan untuk engkau didik mereka, yang kau dipercayakan untuk memelihara mereka. Mereka bukan datang dengan sendirinya, tetapi firman Tuhan katakan, di dalam rahim ibuku aku dirajut oleh tangan Allah sendiri. Jadi Anda dan saya adalah dirajut oleh Allah sendiri. Anak-anakku dirajut oleh Allah sendiri di dalam rahim ibu. Kalau Allah yang merajut itu berarti Allah bertanggung jawab kepada anak-anaknya itu. Dan Allah bertanggung jawab untuk dari kecil sampai dewasa anak-anak itu. Oleh sebab itu ajarlah anak-anak itu untuk takut akan Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki. Berikut. Pertama, begitu indah sisa-sisa kasih kemuliaan Allah di dalam orang tua. Itu sebabnya sekalipun hanya sisa-sisa, sudah cukup terkenal tanda kasih orang tua kepada anaknya. Yang kedua, seorang ibu yang pertahankan hidup anaknya. Ia melahirkan anaknya di bawah kolong jembatan, walau nyawa ibunya tidak tertolong, demi anaknya hidup, karena ada banyak faktor. Ya. Yang ketiga, Cukup dulu. Jadi kenapa saya ambil ilustrasi ini?
Ada seorang ibu di Korea, dia terpaksa melahirkan anaknya di bawah kolong jembatan. Karena tidak ada uang dan tidak ada apa-apa, ke dokter pun tidak. Dan dia harus terpaksa melahirkan anaknya di bawah kolong jembatan. Dan akhirnya ibu itu sendiri hilang nyawanya dan dibantu dan ditolong oleh pemulung-pemulung yang lainnya. Dan anak ini melahirkan dengan selamat. Dan anak ini dipelihara oleh pemulung-pemulung. Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti. Tuhan tahu siapapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan mengerti. Dan jangan berpikir bahwa anak ini nanti menjadi orang yang sia-sia, tidak. Walaupun dia dilahirkan di kolong jembatan sekalipun, tapi Tuhan tahu dan Tuhan memelihara dia melalui tangan-tangan orang lain. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali kita meniadakan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah milik Tuhan. Sebab itu, walaupun engkau punya anak 2 atau 3 sekalipun atau 4, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Peliharalah anak-anak itu dengan sungguh-sungguh dan ajarlah mereka untuk takut akan Tuhan. Amin. Supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya mereka umur panjang, hidup di dalam kasih Tuhan. Karena anak-anak dan orang tua dan semua keluarga yang tidak mengasihi Tuhan, itu ada perbedaan. Sangat tinggi perbedaannya itu. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jangan engkau menyia-nyiakan kehidupan anak-anakmu. Ajarlah mereka untuk takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, Allah tahu baik-baik hal ini. Sebab itu, Ia menurunkan beberapa peraturan dengan sisa-sisa kemuliaan ini. Maka tidak lagi berat sebelah, tetapi cukup adil. ya, Allah cukup adil. Dia tidak berat sebelah, saudaraku. Karena anaknya sudah tidak bisa lagi berdaya apa-apa. Ingat, Allah cukup adil dan Dia memelihara anak-anak itu. Walaupun orang tuanya sudah melupakannya, karena orang tuanya sudah pergi meninggal, tetapi anak-anak itu tetap dipelihara oleh tangan-tangan orang lain yang Allah suruh mereka pelihara anak-anak itu. Oleh sebab itu Allah tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang lahir di bumi ini. Ada orang yang tidak punya kaki, tangan, tetapi mereka bisa hidup. Mereka punya gelar doktor, profesor. Mereka bisa menikah dengan orang yang lebih cantik daripada semua orang yang ada. Kenapa? Itulah Allah punya kerja. Bukan manusia. Siapa yang mau kawin sama orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan? Tidak ada. Tapi karena Allah yang suruh. Kalau Allah yang sudah menentukan, tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah apa yang sudah menjadi milikmu. Walaupun dia jelek, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, terima itu sebagai anugerah Tuhan. Amin. Dalam kehidupanmu. Amin. Walaupun dia hitam, walaupun dia putih, semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, berbahagia saya karena saya dapat orang yang putih. Haleluya. Walaupun itu bencana bagi mereka. Nyesal katanya. Oh, bisa. Enggak. Menyesal tapi punya 4.
Kalau dia menyesal sudah terlambat sudah. Karena Tuhan yang menentukan, bukan manusia yang tentukan. Amin. Kalau sudah terjadi jangan menyesal, karena itu Tuhan yang tentukan. Kalau engkau menikah dengan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu tidak bisa memberikan anak kepadamu, ingat itu pun dari Tuhan. Amin. Karena itu dari Tuhan, maka pertahankanlah pernikahanmu yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu persis kehidupan rumah tanggamu dan Tuhan tahu persis hatimu. Dan pada waktu-waktu yang akan datang, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kalau dua-duanya takut Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Next, Peraturan-peraturan itu antara lain, pertama, mati hidup anak itu diserahkan Allah dalam tangan orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya sudah tidak berdaya untuk anaknya dididik dan tetap kelakuannya rusak, maka orang tuanya dapat menyerahkan anaknya kepada orang banyak untuk dirajam dengan batu sampai mati. Tetap hukum Taurat. Yang kedua, tunggu, stop. Saat hukum Taurat, anak-anak yang sudah tidak dapat dididik dan hidupnya di dalam tingkah laku yang tidak baik, tingkah laku yang membuat orang tua ancur-ancuran juga, membuat orang tua malu dan membuat orang tua tidak berdaya dan menyedihkan hati orang tua. Karena orang tua sudah tidak lagi mampu untuk mendidik, orang tua sudah tidak lagi mampu bilangin anak-anak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan serahkan, orang tua itu akan serahkan. Itu hukum Taurat. Serahkan kepada orang banyak. Dan orang banyak harus mengambil batu dan melempari anak itu sampai mati. Kenapa? Karena orang tua sudah tidak lagi dapat, tidak sanggup lagi mendidik anak-anak itu. Itu Taurat. Itu pada saat Taurat. Tapi kemuliaan Allah pada saat Allah Yesus Kristus mati dan bangkit kembali, zaman kasih karunia. Anak-anak itu biar jahat bagaimanapun sekalipun, Tuhan tetap punya belas kasihan kepada mereka. amin. Dan Tuhan memberikan belas kasihan itu kepada orang tua yang begitu luar biasa. Amin. Sehingga orang tua itu mau mendidik anak-anak itu dengan benar, dengan baik. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan. Ya, orang yang percaya. Next. Terus. Kedua, sebab ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Inilah, maka Allah berani mempercayakan tanggung jawab ini kepada orang tua. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan pembangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga dia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar pada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan
akan mendengar dan menjadi takut. Nah, Amin. jadi anak-anak yang degil, yang tidak mau diajar, udah dibilangin sama bapak, sama ibu, tidak juga mau percaya, mau dengar. Bahkan suka minum, suka merampok, wah pukul orang dan lain sebagainya. Dia itu harus diserahkan kepada orang ya tua-tua, ya tua-tua Israel untuk dirajam dengan batu tabernakel. Hapuskan segala dosa dari tengah-tengah bangsa itu. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah hukum. Terus 3. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Anak-anak harus menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 4. Anak-anak yang bersalah kepada orang tuanya, hukumnya lebih berat. Imamat 20 ayat 9. Ingat, anak-anak yang bersalah kepada orang tuanya, hukumannya lebih berat. Ngeri sekali, saudara. Jadi anak-anak yang bersalah kepada orang tua, hukumnya itu lebih berat. Itu terdapat dalam Imamat pasal 20 ayat 9 dan Keluaran 21 ayat 15 sampai 17. Next. Terus. Anak-anak adalah berkat Tuhan. Amin. Kelahiran anak itu adalah sah dan kudus di hadapan Tuhan. Kita sama-sama baca itu. 1, 2, 3. Anak-anak adalah berkat Tuhan. Kelahiran anak itu adalah sah dan kudus di hadapan Tuhan. Next, terus baca. Kehadiran anak di dalam rumah tangga itu patut disyukuri. Janji berkat bagi anak-anak yang dididik takut akan Tuhan. Pertama, lanjut umur dan baik keadaan bagi anak-anak yang menghormati orang tua. Lanjut umur dan apa? Lanjut umur dan baik keadaan Baik keadaan bagi anak-anak yang menghormati orang tua. bagi anak-anak yang menghormati orang tua. Oleh sebab itu anak-anak harus menghormati orang tua. Next. Janji berkat Tuhan bagi keluarga yang melakukan firman Tuhan, termasuk anak-anak dan masa depan mereka. Jadi janji berkat Tuhan bagi keluarga yang melakukan firman Tuhan. Bambang sudah lakukan firman Tuhan belum? Bang? Sedikit. Sudah. Ini serius. Anda mau diberkati, anak-anakmu diberkati, ini serius. Ya, ini serius. Karena janji berkat Tuhan bagi keluarga yang melakukan firman Tuhan, termasuk anak-anak dan masa depan mereka. Jadi saudaraku, kalau orang tua atau keluarga ini tidak yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, jangan harap anak-anak itu akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali di dalam kehidupan setiap keluarga harus memiliki roh takut akan Tuhan dan dengar-dengar dengan firman Tuhan. Next, terus. Ketiga, anak-anak itu tumbuh besar akan disukai Tuhan dan manusia. Bagi anak-anak yang diserahkan bagi Tuhan. Anak-anak yang diserahkan bagi Tuhan, maka apa yang terjadi? Anak-anak itu akan disukai oleh oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Oleh sebab itu bersyukurlah saudara dan saya mengerti akan firman Allah. Amin. Dan mau menyerahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Di dalam tangan Tuhanlah Tuhan memelihara anak-anak itu.
Walaupun mereka nantinya ada dalam penderitaan sekalipun, Tuhan ada bersama anak-anak itu dan tidak akan membawa malapetaka apapun di dalam kehidupan mereka. Asal orang tua, ayah dan ibu mendidik mereka untuk takut akan Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Empat. Anak cucu orang benar tidak akan menjadi peminta-minta, tetapi menjadi berkat. Anak cucu orang benar tidak akan menjadi peminta-minta, tetapi apa? Menjadi berkat. Puji Tuhan. Itu Mazmur 25 ayat 13. Boleh dibaca? Mazmur 25 Seorang lagi buka Mazmur 37. Mazmur 25 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya mewarisi bumi, saudara. Menguasai bumi ini. Haleluya. Luar biasa. Anak cucunya menguasai bumi. Luar biasa, saudara. Kalau saya itu yang ke-37. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ini firman penyanyi Tuhan ini. Tuhan tidak akan menyediakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berikut 9. Yang kelima, anak laki-laki dan perempuan adalah milik pusaka Allah dan merupakan upah atau mahal dari Tuhan. Ya, engkau melahirkan anak laki-laki maupun anak perempuan, itu adalah pusaka Allah. Itu adalah hasil karya Allah. Dan engkau harus menghormati hasil karya Allah itu dengan mendidik mereka. Ini penting. Untuk itu saudaraku, sungguh-sungguh engkau harus mau menghargai, menghormati hasil karya Allah yang sudah ada di dalam kehidupanmu. Berikut 6. Yang A, anak-anak orang yang takut akan Tuhan seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Ya, anak-anak orang yang takut akan Tuhan seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Luar biasa. Mereka itu disukai oleh semua orang. Orang tua, ayah dan ibu menyukai mereka, dan juga orang lain pun menyukai mereka. Oleh sebab itu saudaraku, jangan engkau sia-siakan anak-anak. Didiklah mereka agar supaya takut akan Tuhan. Terakhir, B. Yang B, anak laki-laki seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Allah mau agar supaya anak-anak kita itu menghasilkan buah. Amin. Buah yang indah, buah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, firman ini singkat jelas padat, tetapi punya makna yang tinggi bagi seluruh keluarga. Sebab itu saudara, kita serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mari nama Tuhan, pelayan Tuhan, maju ke depan.